Selamat pagi dan salam. Salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh umat Tuhan dan secara khusus warga jemaat GKJW Silir Baru yang berkesempatan untuk mengikuti ibadah secara online melalui channel ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita hari ini masih kita lakukan bersama dengan keluarga di rumah kita masing-masing, mengingat masih mewabahnya pandemi virus corona di negara kita dan di seluruh dunia. Meskipun demikian, marilah kita tetap dengan hikmat mengikuti ibadah ini. Kita menghayati perjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan bersama keluarga kita masing-masing. Dalam ibadah minggu kita hari ini, bersama kita juga akan menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus melalui Hari Raya Pentakosta. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Yosef Indro Prasetyo. Liturgi menggunakan tata ibadah bahasa Indonesia. Pujian menggunakan nyanyian kidung jemaat. Dan tema ibadah kita adalah motivasi menentukan aksi. Maka marilah kita awali peribadatan kita hari ini dengan kita bangkit berdiri. Bersama kita akan menyanyi menggunakan kidung jemaat nomor 144 bagian A. Kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita awali peribadatan kita pada saat ini dengan kita mengambil saat hening sejenak. Kita menghadap Tuhan. Ibadah kami pada saat ini kami lakukan dengan pengakuan bahwasanya sumber pertolongan kami hanyalah berasal dari Tuhan Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, biarlah senantiasa melingkupi kehidupan jemaat sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar atau tema peribadatan kita pada saat ini diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan yang ke-7 yang berbunyi demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita saat ini, dan marilah kita sambut firman Tuhan sebagai dasar peribadatan kita dengan kita menyanyi, memuliakan nama Tuhan kembali, menggunakan Kidung Jemaat nomor 242, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, muliakan Allah Bapa. Penghibur ketikanya yang besar. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sebelum peribadatan ini kita lanjutkan, sejenak kita mengakui segala kelemahan, kesalahan, dan dosa pelanggaran hidup kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa, Allah yang senantiasa kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji dan sembah syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kami di sepanjang perjalanan hidup kami setiap hari. Tuhan selalu mencukupkan rezeki, Tuhan selalu mengaruniakan berkat-berkat yang tiada henti. Secara khusus ya Tuhan, berkat-Mu sungguh kami rasakan, ketika pada saat ini Engkau masih memperkenankan kami untuk dapat menghirup nafas kehidupan yang Tuhan sediakan secara cuma-cuma di sekitar kami. Terlebih-lebih juga Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami dapat kembali datang bersembah sujud di hadirat Tuhan melalui peribadatan kami. Sekalipun peribadatan ini tetap kami lakukan bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing ya Tuhan, tetapi kami sungguh merasakan bahwa Engkau beserta dengan kami. Saat ini ya Tuhan, sebelum peribadatan ini kami lanjutkan, kami mengingat akan keberadaan diri kami yang kami sadari sebenarnya tidaklah layak dan pantas untuk Engkau angkat menjadi anak kepunyaan Tuhan. Karena begitu besarnya dosa dan pelanggaran hidup kami yang kami lakukan dalam keseharian hidup kami, sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, kami telah berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Entah itu yang kami lakukan melalui tutur bahasa kami, melalui tindakan dan sikap kami yang kami lakukan, yang kami tunjukkan kepada sesama kami. Terlebih-lebih jikalau itu kami lakukan di hadapan Tuhan sendiri. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kami sungguh memohon pengampunan kepada Tuhan. Ampunilah kami, berikanlah kami cinta kasih dan belas kasih Tuhan,
supaya kami layak untuk dapat datang bersembah sujud pada hari ini. Inilah seru doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan dosa pelanggaran hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita juga akan menyatakan ungkapan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani, kita pujikan sebanyak 3 kali. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah adalah Maha Kasih, Dia panjang sabar dan murah hati. Dia akan berkenan mengampuni setiap orang yang mau dengan tulus, jujur, mengakui dan menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan sebagai berita pengampunan belas kasih Tuhan bagi kita semua dengan bangkit berdiri. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Adapun berita anugerah dari Tuhan diambil dari surat Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan 25, yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, dan marilah kita sambut berita anugerah dari Tuhan ini dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan kembali, menggunakan nyanyian Kidung Jemaat nomor 39, kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Patut dihukumkan
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk bersama membaca serta merenungi kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelum kita bersama membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memohon hikmat dan terang kepada Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga yang kami sembah dan kami muliakan, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, sehingga kami umat-Mu bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan bahagia, dengan keadaan yang luar biasa atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi juga akan merenungi firman-Mu ya Bapa, dan kami juga akan bersama-sama membaca, dan kami pun juga akan bersedia untuk melakukan ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua ya Bapa. Tuhan, kami juga memohon kepada Engkau Bapa, berkatilah ya Yesus untuk pelayan-Mu, Bapak Pendeta Yosef Indro Prasetyo yang akan membawakan firman ini. Kiranya Tuhan memberikan sinar terang kepada Bapak Pendeta, agar apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta itu adalah Tuhan Yesus yang berbicara. Dan berkatilah kami semua ya Tuhan, umat-Mu yang akan mendengarkan, agar firman-Mu ini bisa kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami bersedia membaca, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu. Amin. Adapun bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 yang berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu
dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa mau membaca dan merenungi kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih yang mau melakukan di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, Bapak, Ibu, serta saudara warga Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun tema peribadatan kita pada saat ini atau tema khotbah, yaitu motivasi menentukan aksi. Nah, terlebih dahulu saya akan memberikan pengantar terkait dengan ketentuan hukum di negara kita. Tertulis di dalam pasal 197 KUHP bahwa ketika hakim akan menjatuhkan putusan berupa putusan pidana terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak kejahatan, salah satu yang termuat dalam keputusan itu adalah keadaan yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Jadi tidak sembrono dalam hakim menentukan seseorang bersalah, Bapak Ibu, tidak gegabah ketika hakim menentukan berat atau ringannya hukuman yang ditimpakan kepada seseorang tanpa melihat hal-hal yang memberatkan atau meringankan. Nah, kalau kita kerucutkan lebih jauh lagi, hal yang memberatkan atau meringankan seseorang yang bertindak kejahatan adalah adanya motivasi atau tujuan yang mendasari seseorang itu bertindak kejahatan. Karena pada kenyataannya, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidaklah semata-mata didasari oleh motivasi atau tujuan yang benar-benar ingin melakukan kejahatan. Nah, jika motivasinya adalah kesengajaan, direncanakan, atau dilakukan secara berulang-ulang, nah sudah pasti yo pancen diniati nindakake tumindak ingkang jahat utawi awon. Kalau misalnya hal-hal itu mendasari dalam tindakan yang dilakukan oleh seseorang, maka tentu saja sanksi pidana yang dijatuhkan pada seseorang itu jauh lebih berat. Ini menandakan bahwa ketika seseorang memiliki motivasi,
maka di sana pun juga akan muncul dalam satu aksi. Dalam melakukan setiap tindakan atau aksi, sesepele atau sesederhana apapun, tindakan yang dilakukan pastilah memiliki dorongan atau motivasi yang menjadi penggerak kenapa seseorang harus melakukan tindakan tersebut. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu, niku pasti didasari oleh motivasi. Bahkan katakanlah ketika kita memutuskan untuk tidak melakukan apapun, nggih namung meneng, mendel, ya tidak melakukan apa-apa, bisa dikatakan itu pun juga didasari oleh motivasi tertentu. Ora gelem metu ka omah, apa motivasine? Ya mungkin karena takut, mungkin karena khawatir, mungkin karena malas, atau mungkin karena memang ingin berdiam di rumah. Jadi ketika kita tidak melakukan apapun, sesederhana, sesepele apapun, pastilah setiap tindakan yang kita lakukan didasari oleh motivasi tertentu. Dan motivasi itu bersumber dari apa yang terdapat di dalam hati seseorang. Ketika dalam hati seseorang dipenuhi dengan kejahatan, nafsu duniawi, bahkan lebih jahatnya lagi kalau kita bilang kebencian, dan dalam hatinya hanya dikuasai oleh kegelapan, maka aksi yang ditunjukkan oleh seseorang itu tentu saja juga aksi yang jahat, aksi yang gelap, aksi yang didasari oleh kebencian. Tetapi sebaliknya, ketika hati seseorang itu dipenuhi atau diliputi dengan hikmat dan terang Tuhan, maka aksi yang muncul sebelum aksi, motivasi yang ada adalah motivasi yang baik, kemudian melahirkan aksi yang baik pula. Ketika seseorang hatinya diliputi dengan kebaikan, maka motivasi yang lahir juga motivasi yang baik, aksi yang lahir juga aksi yang baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersama-sama memperingati akan hari turunnya Roh Kudus atau biasa kita sebut sebagai hari Pentakosta. Kita belajar akan bagaimana karya Roh Kudus itu bekerja atas tindakan atau aksi yang dilakukan oleh para rasul. Roh Kudus yang memenuhi hidup para rasul itu membuat mereka dapat berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Bahasa-bahasa yang tadinya tidak mereka kuasai, bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Nah, disebutkan di ayat yang ke-9, secara implisit atau secara tersirat, tetapi menegaskan apa yang terjadi pada saat itu, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Ayat 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Para rasul dapat berbicara bahasa-bahasa yang asing bagi mereka, yang tidak pernah dipelajari oleh mereka, tetapi karena Roh Kudus berkarya, bekerja atas mereka, mereka bisa mengucapkannya. Dan orang-orang di sekitar mereka yang hadir dan menyaksikan peristiwa itu menyangka bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu, bahwa kuasa Roh Kudus yang tinggal diam dan memenuhi hati mereka memunculkan motivasi di dalam kehidupan para rasul itu untuk berkarya.
untuk melayani Tuhan, untuk berbuat kebaikan. Karena kalau kita lanjutkan pembicaraannya atau peristiwanya di ayat yang ke-14 sampai dengan 21 tadi disebutkan bahwa selain daripada para rasul tadi menguasai berbagai-bagai bahasa lain, para rasul pun juga bisa mendapatkan penglihatan-penglihatan. Mereka bisa bernubuat, mereka bisa mengadakan mujizat-mujizat. Dan yang terpenting dari segala sesuatu yang dilakukan oleh para rasul itu adalah karena Roh Kudus yang berkuasa atas diri mereka, mereka pun bisa berbagi kasih kepada semua orang. Mewartakan cinta kasih Kristus bagi sebanyak-banyaknya orang. Aksi menyatakan kasih, menyatakan cinta kasih Kristus didasari oleh motivasi yang baik. Motivasi yang baik didasari oleh apa yang ada di dalam hati dan pikiran para rasul itu. Menjadi perenungan bagi kita sekalian Bapak Ibu, sudahkah di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita menyadari keberadaan Roh Kudus yang tinggal diam dan memenuhi hidup kita? Sudahkah kita senantiasa mau dituntun oleh Roh Kudus? Atau jangan-jangan dalam setiap laku kehidupan kita, kita hanya dikuasai oleh hawa nafsu duniawi, kepentingan pribadi, atau bahkan kejahatan, kebencian, dendam? Mari kita renungi bersama. Ketika hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, ketika kita mau menyadarinya, maka tentu saja itu juga akan menentukan aksi dan tindakan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Peristiwa Pentakosta mengingatkan kita semua bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengaku dirinya baik, dirinya diliputi dengan kelemah lembutan, dirinya dipenuhi dengan cinta kasih, kalau misalnya dia tidak bisa menunjukkan cinta kasih yang nyata bagi sesamanya. Aksi untuk berbagi kasih, aksi untuk mewartakan cinta kasih Tuhan juga harus dilakukan dengan dasar motivasi yang benar. Karena di sanalah semakin menunjukkan keberadaan Roh Kudus, apakah benar-benar tinggal diam dan memenuhi kehidupan kita ataukah tidak. Maka marilah kita berbagi kasih kepada sesama kita, mewartakan cinta kasih Kristus kepada semua orang, supaya namanya dikenal oleh seluruh manusia di penjuru dunia ini. Tuhan memberkati dan menguatkan, memampukan kita untuk bisa menjadi pelayan dan pengikutnya yang benar. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut dan kita respon firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan renungi bersama, dengan kita memuji, memuliakan namanya kembali menggunakan Kidung Jemaat nomor 260, baitnya yang pertama dan yang kedua, dalam dunia penuh kerusuhan.
kerajaan-Mu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan. Datanglah kerajaan-Mu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di badai, di pasar, di jalan, datanglah kerajaan-Mu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat kepunyaan Allah di seluruh muka bumi ini, kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita bawa pada hari ini. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Adapun firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengumpulkan persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 365 bagian B. Kita pujikan ayat yang pertama sampai selesai. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memuji
Marilah kita bawa dan serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ke dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami hanya bisa mengucap syukur ya Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan, dan juga Tuhan, wujud dari ucapan syukur kami adalah persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga Tuhan, persembahan ini kiranya menjadi persembahan yang indah buat Tuhan, dan juga bisa menjadikan pelebaran akan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya dan kami serahkan seluruh persembahan serta kehidupan kami ke tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Marilah kita menaikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati kembali, kita masuk dalam doa syafaat. Dengan segala kerendahan hati kami ya Tuhan, kembali kami datang sujud menghadap tahta-Mu. Sungguh kami berterima kasih dan bersyukur atas penyertaan yang Tuhan lakukan atas hidup kami, terutama di tengah-tengah kami membangun peribadatan hari ini. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan pun telah memberikan waktu bagi kami untuk kami dapat merenungi akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami melalui perayaan peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus saat ini. Tuhan mengingatkan supaya kami menyadari akan keberadaan Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup setiap kami. Supaya ketika kami menyadari, maka di sana kami juga akan memiliki motivasi yang baik. Dan ketika kami memiliki motivasi yang baik itu, maka kami pun juga akan melakukan aksi yang baik, yang penuh kasih, mewartakan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap warga jemaat Tuhan yang saat ini boleh bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing mengikuti dan melakukan ibadah melalui channel YouTube saat ini. Kiranya Engkau benar-benar menguasai dan menuntun langkah perjalanan hidup mereka masing-masing. Terlebih-lebih di tengah-tengah masa pandemi virus corona yang ada di sekitar kehidupan kami saat ini, Tuhan tetap menjagai mereka. Kami pun tidak lupa untuk menaikkan doa bagi pemerintahan bangsa negara kami. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa negara ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, para menteri, sampai dengan tingkat pemerintahan, kecamatan, kelurahan, RW, RT, Tuhan yang memampukan mereka semua untuk dapat bersinergi, untuk dapat bekerja sama dalam berjuang menghadapi pandemi virus corona di negara Indonesia ini Tuhan. Di tengah-tengah rencana untuk mengambil dan menyatakan kebijakan tatanan pola kehidupan yang baru atau new normal, biarlah kebijakan yang baru ini dapat menjadikan negara kami semakin baik jikalau itu benar-benar diambil dan akan diberlakukan di seluruh Indonesia nantinya. Kami pun juga berdoa untuk para tenaga medis, para relawan yang terus berjuang sebagai garda paling depan dalam menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memenuhi kehidupan mereka dengan damai sejahtera, Engkau berikan kesehatan, Engkau limpahkan berkat di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terutama ya Tuhan, berikanlah keluarga mereka masing-masing ketenangan, kedamaian, dan dukungan untuk dapat memberikan yang terbaik
bagi saudara-saudara kami yang berada di garda paling depan. Kami pun juga berdoa ya Tuhan, untuk keberadaan gerejamu GKJW yang saat-saat ini juga mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah. Biarlah GKJW dapat terus bersaksi di tengah-tengah situasi dan kondisi saat-saat ini. Engkau yang memampukan gerejamu untuk tetap berkarya, mewartakan cinta kasih Tuhan bagi sesama kami. Kami secara khusus berdoa untuk GKJW Silir Baru, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai pelayanan kami, sekalipun pelayanan kami saat-saat ini hanya dapat kami lakukan dengan tetap mematuhi himbauan dan ketentuan dari pemerintah. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang sakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, yang saat ini sedang berduka Tuhan berikan penghiburan, yang sedang bergumul berbeban berat Tuhan berikan kekuatan. Warga jemaat-Mu ya Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memunculkan, memberikan rejeki di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bersukacita karena anugerah pertambahan usia yang Tuhan berikan bagi mereka, baik itu yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka sekalian. Kami tidak akan tetap tinggal diam dalam peribadatan ini ya Tuhan. Kalau ibadah ini akan kami sudahi dan kami akan melanjutkan perjalanan dan aktivitas kehidupan kami, kiranya Engkau tidak meninggalkan kami. Tuntun sertailah kami Tuhan, biarlah kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami. Inilah ya Tuhan, seru doa dan permohonan kami, yang semuanya kami naikkan dengan penuh percaya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri jalannya peribadatan kita pada saat ini. Kita melanjutkan aktivitas dan perjalanan kehidupan kita masing-masing dengan penuh sukacita.
kita menjalani pekerjaan kita dengan bertanggung jawab dan tetap berserah penuh kepada Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan, kemampuan, akal budi, dan segala berkat-Nya bagi kehidupan kita semuanya. Kita akan mengakhiri jalannya ibadah ini dengan kita memuji nama Tuhan sebagai nyanyian penutup Kidung Jemaat nomor 413. Kita pujikan bait yang pertama saja, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Marilah kita memohon berkat kepada Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat sejati, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus, Sang Pemberi hikmat, kebijaksanaan, biarlah senantiasa menyatu, memenuhi dan melingkupi kehidupan kita sekalian, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Padamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat melanjutkan perjalanan hidup kita masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Amin.